Hai, ini Zara. Banyak hal-hal baik yang terjadi di aku ya, sepanjang aku kayak lagi maraton mimpi gitu. eh Kehidupan aku mungkin banyak banget yang gak berjalan dengan mulus gitu atau baik. Tapi entah kenapa, somehow aku ada di titik dimana eh dibantu sama orang lain yang aku gak sangka-sangka selama ini. Kalau bisa diingat lagi dan diurutin, waktu aku lulus SMA, waktu itu ayah sama mama bilang kalau kita nggak punya dana nih beneran untuk kamu kuliah. Tapi waktu itu aku ngotot banget aku mau kuliah, aku cuma mau kuliah. Sampai akhirnya aku mengajukan beasiswa dan waktu itu nggak bisa dapat beasiswa secara full 100%. Aku masih tetap bayar UKT. Waktu itu UKT-nya murah sekali ketika sekarang aku sudah bekerja gitu. Hanya 500.000, tapi untuk aku waktu itu di titik itu aku nggak punya duit sama sekali, aku nggak punya uang sama sekali bahkan untuk ongkos diri aku sendiri. Apa yang aku lakukan? Hmm, aku kerja di Pizza Hut waktu itu jadi waitress mungkin sekitar hampir setahunan, di semester 1 sampai semester 2 menuju semester 3. Dan aku baru berhenti bahkan ketika 1 bulan setelah ayah aku meninggal. Itu juga di semester 2 ayah aku meninggal di dalam keadaan dimana hari aku ulang tahun nih. Kayak gini nih keadaannya, hari aku ulang tahun, terus malam-malamnya di sekitaran jam segini, jam 8 malam, ayah tiba-tiba kolaps. Dia pembuluh darah di otaknya ada yang pecah, kemudian pembuluh darah di sekitar jantungnya juga ada yang pecah. Jadi udah complicated banget, penyakitnya komplikasi. Kemudian malam hari di tanggal 21 ini dia kolaps, koma. Besoknya dimasukin ke rumah sakit. Kemudian lusa tanggal 23 ayah aku meninggal. Di hari dimana di minggu aku ujian semester 2 waktu itu. Dan aku harus ngulang di ujian komunikasi psikologi karena aku memang gak masuk. Aku harus nguburin ayah di hari Kamisnya. Chaos banget di hari itu. Aku terpukul banget, aku sakit, aku semuanya rasanya gak enak dan gak nyaman banget. Lalu ternyata aku nemuin laki-laki yang membantu aku. Waktu itu pasangan aku, pacar aku. Tapi selama waktu kurang lebih 2-3 tahun kita bareng gitu, hubungannya tuh memang kayak karet gitu. Nggak punya fondasi awal, nggak punya fondasi utama, nggak tahu hubungannya tuh mau dibawa kemana. Nggak terlalu banyak apa ya, hal-hal yang membuat kita tuh bisa ajak gitu buat bareng-bareng. Dan ketika sekarang di titik ini aku belajar dan memahami diri aku melihat bahwa hal itu tuh penuh dengan apa ya, hubungan-hubungan yang menarik, hubungan-hubungan yang apa ya, kayak cinta yang gairah, yang marah, yang anger, yang hal-hal panas yang kayak gitu loh. Jadi memang itu benar-benar cinta yang menggairahkan untuk di titik itu, di hubungan aku yang terakhir. Lalu hubungannya gak berjalan baik, kita putus. Dan keadaan kita putusnya tuh benar-benar sama sekali gak nyaman banget, gak aman banget dalam keadaan itu. Dan aku harus survive di antara keadaan aku jadi mahasiswa S2 dan aku dapat pekerjaan sebagai sekretaris pimpinan. Di situ tuh semuanya tuh gabung banget tuh, kayak wah aku harus stick sama mahasiswa S2, aku harus selesaiin ngerjain tugas, kemudian juga oh ya makasih ya mbak, kemudian juga aku harus meredakan perasaan aku yang gak enak. Terus habis itu aku juga harus masih tetap waras di tengah keadaan itu tuh aneh banget, itu keadaan aneh banget. Tapi seiring berjalannya waktu
di titik itu tuh aku bilang sama diri aku sendiri, aku harus nemuin diri aku sendiri dulu sebelum sampai akhirnya aku memutuskan untuk memulai hubungan aku ke orang baru gitu. Dan aku sama sekali nggak punya pacar, aku sama sekali nggak punya orang yang deketin aku sama sekali nggak punya orang yang chat-chatan sama aku, nggak punya. Dan dalam rentang waktu sampai detik ini, sampai hari ini, maksudnya aku baru membuka hati aku lagi, aku nggak punya siapa-siapa. Yang aku tahu cuman aku harus menyelesaikan S2 aku harus punya guidance untuk diri aku, dimana aku harus punya pekerjaan yang bisa kayak stable job gitu buat diri aku sendiri, agar aku bisa berdiri di atas kaki aku sendiri. Dan yang terakhir adalah aku harus punya kematangan dan kedewasaan aku berpikir gitu. That was hard at the time, but look at me now, like literally look at me now. I'm really proud of you, Zara. Ada 3 hal yang benar-benar aku nggak sangka-sangka banget. Yang pertama adalah bagaimana cara Allah ngasih aku kemudahan posisi untuk menjadi sekretaris rektor, yang dimana Bapak tuh percaya banget sama aku. Yang aku tahu aku selalu bisa diandalkan, yang aku tahu Bapak selalu bisa tahu bagaimana cara memberi arahan kepada aku, dan aku selalu bisa untuk mendapatkan kepercayaannya dia dalam menyelesaikan penugasan-penugasan yang dia kasih gitu. Aku senang banget bekerja bareng sama Bapak. Dan di posisi itu ketika aku jadi sekretaris rektor, aku lulus S2, jadi mahasiswa pertama. Coba bayangin, jadi mahasiswa pertama yang lulus dari FISIP UPN Veteran Jakarta dengan IPK aku 3,91 di saat aku jadi sekretaris rektor yang pekerjaannya tuh wow. Dan tesis aku tuh tebalnya segini, 750 halaman. Aku ngejelasin tentang bagaimana analisis jaringan di LKPP, yang mana LKPP adalah kantor aku sekarang, di mana aku jadi PNS di sana. Wah, gokil. Kemudian di saat aku wisuda, aku kan sering ketemu sama pimpinan-pimpinan yang lain, karena pimpinan-pimpinan yang lain adalah anggota dari senat universitas gitu. Dan ketika aku menjadi perwakilan seluruh mahasiswa S2 di angkatanku yang di wisuda itu, aku tuh maju ke depan, turun dari bawah, itu tuh semua chat-chatan di HP aku tuh panjang banget, banyak banget dari semua pimpinan, kayak wakil rektor, dekan, terus kepala-kepala biro, kepala-kepala lembaga, itu semuanya ngechatin aku. Selamat ya Mbak Zara, wah Zara, congratulations. Semuanya ngechatin aku. Sampai sekarang bahkan aku masih inget rasa senengnya gitu, karena itu tuh honorable banget. Yang kedua adalah di saat aku lagi latsar, aku memang dipilih dan ditunjuk sebagai MC untuk pembukaan dari upacara Api Bela Negara. Tapi semua orang tuh hanya tahu dan yakin kalau aku akan jadi MC untuk penutupan terakhir. Ternyata aku nggak jadi MC, tapi aku jadi mahasiswa jadi peserta perwakilan penutupan agenda Latsar CPNS 3 instansi. Jadi ada KP2MI, ada Dewan KEK, dan LKPP kantor aku. It was so honor banget, karena aku ketemu langsung kepada oleh kepala biro bagian SDM. I forget about it, sorry. Dan itu tuh honor banget. I'm so happy, so lucky. Terus yang ketiga, yang terakhir kemarin banget nih, per Mei 2026 ini aku dilantik sebagai PNS gitu. Dan rasanya tuh kayak mimpi gitu kali ya, karena formasi aku tuh cuma 1, dan nilai aku bahkan SKD-nya gak nyampe 400, tapi aku lulus. Dan emang benar-benar kayak apapun yang ditakdirkan untuk aku tuh gak akan pernah lewat, dan apa-apa yang melewati aku tuh
emang gak ditakdirin untuk aku. Dan I'm so proud of myself, I'm so honored to having that kind of positions. Dan sekarang yang aku lakukan adalah mensyukurinya dengan bekerja dengan baik dan punya relasi-relasi yang sehat dengan yang pertama adalah diri aku sendiri, kemudian kedua orang tua aku yang mana mamaku aja, tapi aku juga punya mami, aku punya bunda, aku punya orang-orang yang sayang sama aku punya orang-orang yang bahagia dengan kebahagiaan aku punya hal-hal baik yang ada di hidup aku happy banget. Dan di sini aku rasa ketika memang ada orang yang deketin aku, which is now ada gitu beberapa, aku tuh ringan banget gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, untuk ngobrol sama mereka, untuk punya hubungan-hubungan yang sehat, yang baik gitu. Rasanya tuh ringan gitu, gimana ya cara menjelaskannya, karena aku rasa setiap lompatan-lompatan dan struggle yang aku lakukan tuh udah di titik selesai gitu. Dan aku kayak udahlah, udah selesai gitu, senang. Jadi makasih Zara udah berjuang sampai saat ini. Makasih udah ngeluangin semua tenaga, waktu, dan usaha kamu hanya untuk diri kamu sendiri. Karena nggak banyak orang yang bisa fokus ke dirinya sendiri di saat dunianya runtuh. Karena satu hal sih, aku kira dengan segala hal yang udah aku lakukan sampai saat ini, aku akan balik pulang ke satu orang. Di titik itu ya, mungkin di akhir tahun kemarin masih kayak gitu point of view-nya. Tapi sekarang aku tahu satu-satunya orang yang akan aku balik di titik dimana aku bahagia, di titik dimana aku seneng, di titik dimana aku sedih, di titik dimana aku kecewa dan marah, satu-satunya orang yang akan aku bawa balik dan temuin lagi dan lagi dan lagi adalah satu orang, yaitu diri aku sendiri. Karena diri aku yang membersamai aku, karena diri aku yang tahu bagaimana cara ngomong yang sebaik-baiknya gitu untuk diri aku sendiri ketika keadaan tuh lagi gak baik-baik aja, keadaan tuh lagi banyak hal yang di luar kendali, banyak hal yang buat sedih, banyak hal yang buat marah, buat kecewa. Tapi yang paling aku tahu, aku selalu ada buat diri aku sendiri, baik suka maupun duka, baik dalam keadaan aku pakai produk-produk biasa ataupun H&M. Kok H&M? Maksudnya high end. Dan itu menyenangkan. Lumayan panjang cerita di video ini, tapi aku mau langsung nge-upload di YouTube. Dan semoga aku nggak muluk-muluk, tapi aku nggak mau sauzon juga sama Allah, karena sampai sekarang di saat aku 27 tahun di hari ini, Allah belum juga kasih aku jodoh. Tapi mungkin doa, satu-satunya doa yang aku mau di tahun ini adalah aku dikasih dan dipertemukan jodoh aku yang paling baik-baiknya. Bye-bye. Sumpah deh, gara-gara tadi aku capek banget jadinya, maksudnya kayak aku jadi relax. Terus ini sumpah aku gak pakai makeup apapun selain aku pakai lipstick. Muka aku so glowing karena tadi habis totok wajah. Wow. Bye-bye. Yay. Bye-bye.